Shalom Jemaat GPD Elios dan Jemaat GPD Kanaan. Kita akan mulai ibadah kita pada siang yang indah ini. Kita mempersiapkan hati kita. Kita akan untuk pujian yang berkata, Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Telah
tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah pujian kami ya Tuhan. Biarkan pujian ini menjadi iman bagi kehidupan setiap kami Bapa. Biarkan di segala problematika kehidupan kami Bapa, biarkan kami tetap cinta akan Engkau Bapa. Biar kami tetap setia akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan ya Bapa, kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa. Engkau yang menilik setiap kami lepas pribadi ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menjamah kami satu persatu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terlalu banyak yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Selain hal kami bersyukur hanya kepada Engkau Tuhan Raja kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarkan apapun yang keluar dari mulut bibir lidahnya semua berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Ya Bapa, jadikan kami tetap setia Tuhan. Jadikan kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kiranya apapun permasalahan kehidupan kami saat ini Bapa, kami tanggalkan semua ya Bapa. Kami hanya ingin terfokus akan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, GPD Kanaan, GPD Eleos, kembali siang hari ini kita dipertemukan dalam ibadah. Dan kalau kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan kembali masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Saat ini bersama kita membaca di dalam Alkitab kita, terambil dari kitab Mazmur 103, Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dari pembacaan ayat ini berangkat, maka saya mendorong kita, mengajak kita sebagai umatnya, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, yang telah mengalami banyak hal untuk melakukan sesuatu yang patut kita lakukan, yang dalam hal ini adalah mengajak untuk jiwa kita, hidup kita terus-menerus memuliakan Tuhan. Ya, seperti pemazmur Raja Daud di sini mengajak, mendorong jiwanya untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kata memuliakan ini mempunyai makna bahwa kita memberi satu pengakuan di atas kita ada yang patut dihormati. Kita menemukan kata kalimat ini banyak kali kita jumpai di upacara-upacara yang resmi, ya. Ada kata-kata kepada Bapak ini yang kami muliakan dan seterusnya. Dan artinya memberi suatu pengakuan porsi bahwa ada yang lebih daripada kita. Siapakah yang kita maksud ini?
Tentu Dia adalah Tuhan, penguasa, pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu, Dialah yang layak untuk dimuliakan. Dialah yang patut kita berikan sanjungan dan pujian. Puji Tuhan. Nah, ayat ini berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupa segala kebaikannya. Dalam unsur kita manusia, kita mengenal yang disebut dengan trikotomi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Itu sangat jelas. Bahkan Paulus dalam doanya, kalau kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang ke-23, 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini keyakinan pengajaran kita bahwa kita manusia yang Allah ciptakan terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, pemazmur di sini berbicara dari hal jiwa. Ada apa di dalam jiwa? Pertama, kalau kita menemukan di dalam jiwa kita, menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa jiwa adalah roh manusia. Kalau kita membuka Kamus Bahasa Indonesia, yang kedua, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah seluruh kehidupan batin manusia. Jadi keseutuhan, ya, utuh perasaan, batin, pikiran itu adalah jiwa. Yang terakhir, pengertian tentang jiwa adalah sesuatu yang terutama dan menjadi sumber tenaga dan kehidupan. Itulah beberapa pengertian tentang jiwa. Kembali kepada Daud, firman Tuhan yang datang bahwa mengapa Daud mengajak, mendorong untuk jiwanya memuliakan Tuhan. Yang tadi saya sudah katakan, kata ucapan memuliakan itu diberikan kepada mereka yang kita anggap orang yang terhormat, punya posisi, derajat yang lebih. Dan itulah yang kita maknai adalah Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Nah, kita menemukan ada dasar-dasar kenapa Daud mengajak jiwanya untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kita menemukan di sini, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya. Mengingatkan saja bahwa kenapa saya selalu pakai haleluya puji Tuhan dalam setiap pendahuluan saya. Bapak Ibu tidak pernah menjumpai saya dengan kata pendahuluan yang lain, selalu puji Tuhan, haleluya.
Dalam doa juga kan kita selalu puji Tuhan, haleluya. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan kan kita tidak bilang kata-kata yang lain. Shalom Tuhan, shalom Tuhan. Enggak begitu kan? Oleh sebab itu, sudah berapa kali saya coba mengingatkan bahwa itu tidak salah, itu tidak salah. Tapi ya kita mungkin lebih memakai hal-hal yang katakanlah sejalan dalam kesepakatan kita bersama, ya. Baik, saya lanjut. Dasar alasan Daud mengajak jiwanya untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Pertama, kalau kita menjumpai di dalam pasal yang kita telah baca 103 ini, ya. Dasar yang pertama adalah ayatnya yang ketiga. Kita perhatikan. Dan keempat, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang menyertai engkau dengan kasih dan rahmat. Haleluya. Dasar yang pertama yang kita temukan di dalam ayat ini, pertama adalah kita orang-orang yang penuh dengan kesalahan. Orang-orang yang tidak luput dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Dan itu salah. Kita tahu bersama di sidang pengadilan bahwa semua yang dinyatakan salah itu ada hukumannya. Ya, ada konsekuensi, ada penalti. Ya, saat di meja hijau itu pasti begitu dinyatakan salah, ada eksekusi. Kita orang yang banyak kesalahan. Ya, dia katakan di sini, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Berapa banyak kesalahan kita, pelanggaran kita. Tapi ayat ini berkata, dasar kenapa Daud mengajak jiwanya untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Karena kesalahannya, segala kesalahannya, semua. Ya. Dia telah ampuni. Dan Tuhan kita adalah Maha Pengampun. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita temukan tidak luput dari kesalahan. Kita mengetahui bersama Daud pernah menjalani dan melakukan kesalahan yang fatal. Oleh sebab itu di sini dia katakan Dialah yang mengampuni segala kesalahan. Daud pernah melakukan kesalahan yang begitu berat, begitu besar. Tetapi Tuhan kita Maha Pengampun. Ya. Dia telah mengampuni. Tokoh Perjanjian Baru, siapa tidak kenal dengan Saulus? Sebelum dia menjadi Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Berapa waktu yang lalu kita telah membahasnya. Tapi Tuhan tangkap dia. Ketika Allah membutuhkan dan Allah perlu untuk memakai dan mengurapi dan memakai Saulus, maka Tuhan tangkap dia dan dia menjadi rasul yang kita kenal dengan Rasul Paulus. Berarti Paulus melewati proses yang namanya ada pengampunan atas kesalahannya. Saya dan saudara tidak terlepas, kita belum manusia sempurna. Belum. Tapi puji Tuhan, Dialah yang mengampuni segala kesalahan saya dan saudara. Yang kedua, Allah menyembuhkan segala penyakit. Ya.
Sekarang bermacam-macam penyakit yang kita lihat. Virus corona, virus COVID-19 yang kita gumuli doakan hari-hari ini. Sampai akhirnya berdampak dalam semua aspek kehidupan. Tergoncang. Bukankah ini suatu hal yang berbahaya? Penyakit itu sesuatu yang berbahaya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu kita akan melewati segera. Akan memasuki kehidupan yang new normal. Kehidupan yang baru untuk kita jalani. Dalam artian kembali kepada fungsi-fungsi yang biasanya. Marilah kita ajak hidup kita, jiwa kita ini untuk terus memuliakan Tuhan. Menyembah Tuhan. Berbakti kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Ya. Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke 41. Kitab Mazmur 41 atau ya 41 ayat yang keempat. Saya baca, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ayat ini sangat luar biasa. Ya. Kalau kita sakit, kita biasa ada di tempat tidur. Ayat ini berkata, Tuhan membantu di ranjang waktu sakit. Artinya di mana kita berada, sakit seperti apapun, Tuhan tahu. Dia membantu, dia menolong kita. Sampai akhirnya dia pulihkan kita. Ya, di tempat tidur. Kita berbaring, Tuhan sedang menjamah kita. Saat kita berbaring, Tuhan mulai datang dengan tangannya, mengasihi kita dengan kasih-Nya untuk mulai beroperasi. Karena terbukti tangan dokter terbatas. Tapi Tuhan kita dokter di atas segala dokter. Tidak pernah terbatas. Dia adalah tabib yang ajaib. Ya. Saudara, kita datang ke rumah sakit, segala upaya kita lakukan. Dari persiapan, transportasi, kemudian berapa yang harus kita keluarkan. Itu kita datang ke rumah sakit. Apalagi kalau dokter itu dipanggil datang ke rumah saudara. Seperti ayat ini katakan, sedang ada di tempat tidur, dia memulihkan. Ibaratnya ini dokter pribadi. Dokter bukan kita yang datang kepada dokter. Tapi dokter itu yang datang menemui kita. Saudara tentu bisa tahu berapa itu biayanya. Ya. Di atas yang disebut dengan mahal. Ya. Apakah ini dokter BPJS? Saya rasa tidak, saudara. Dipanggil dokter itu mahal. Nah, Allah kita ternyata sebagai dokter kita, penyembuh sakit penyakit kita, Dia selalu ada sampai di tempat tidur untuk menjamah kita. Ya. Sampai proses kesembuhan kita dipulihkannya di tempat tidur. Haleluya, haleluya. Jelas bahwa peranan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Allah mau bekerja, begitu dahsyat. Oleh sebab itu, sangat patut
Kalau Daud berkata, "Hai jiwaku, muliakanlah Tuhan. Hai jiwaku, mari memuji Tuhan." Ya. Yang ketiga, kembali ayat ini kalau kita temukan. Pasal 40 ayatnya yang ketiga. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Haleluya. Dari yang dikatakan di sini, ada di dalam lubang kebinasaan. Ya, memang kalau belajar tentang doktrin keselamatan, sebelum tangan Tuhan datang terulur dalam hidup saya dan saudara, itu posisi kita ada di lumpur, ada di lubang kebinasaan. Jadi ibarat kita mau tenggelam, ya, lemas binasa, baik oleh lumpur, oleh lubang. Tapi tangan Tuhan datang terulur, tangan Yesus datang terulur. Nah, di sini dipakai, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Coba kita renungkan hal ini. Bahwa sebelum kita di dalam Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, siapapun dia, diibaratkan ada di posisi lubang kebinasaan. Bukankah ini hal yang mengerikan? Untuk apa hidup tetapi ada di dalam lubang kebinasaan? Yang ujungnya adalah neraka kebinasaan. Tapi oleh tangan kasih-Nya, dia angkat. Bahkan tadinya posisi di lubang kebinasaan, dia dari lumpur rawa, dia menempatkan sekarang, dia bawa ke bukit batu. Oh, haleluya. Bukit batu, bukit keselamatan. Batu bicara kekuatan, di mana Yesus adalah batu keselamatan bagi kita, sehingga kita tidak goyah. Disitulah Tuhan letakkan kita. Kalau berbicara bukit, kita ingat khotbah Yesus di atas bukit, Matius pasal 5. Untuk apa ada di bukit? Kita diumpamakan sebagai anak Tuhan. Orang bisa melihat ada terang di atas bukit. Tengah kegelapan, kita bisa menjadi terang. Itulah peranan kita, itulah fungsi kita setelah diangkat dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ya. Banyak binatangnya, tapi Tuhan begitu baik, Dia angkat untuk kita menikmati kehidupan yang dipermuliakan. Di bukit bicara apa? Yesus dipermuliakan di atas bukit. Injil Matius pasal yang ke-17. Yesus di atas bukit dipermuliakan. Nah, kalau kita diangkat di atas bukit batu, Yesus adalah fondasi dasar batu kita yang teguh. Dia angkat kita di bukit adalah untuk menjadi terang dan untuk dipermuliakan. Orang lain kiri kanan kita mau mentertawakan kita, ya, mau mencibir tentang saya dan saudara. Tetapi sebaliknya, Tuhan angkat kita mempermuliakan tinggi setinggi-tingginya. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, inilah bagian dasar
Kenapa Daud mengajak, mendorong untuk jiwanya terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang terakhir, kembali pasal 103 ayat yang ke-5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Yang berikut, yang tadi pertama, dia mengampuni kesalahan kita. Yang kedua, dia menyembuhkan segala penyakit kita. Yang ketiga, dia menebus hidup kita dari lubang kubur kematian. Yang terakhir saya ambil di sini, bahwa dia yang memuaskan hasratmu, keinginan kita, ya, kemauan kita. Hasrat itu adalah keinginan, dorongan, keinginan, kemauan, ya, gelora hasrat kita, tekad kita. Dia katakan dia memuaskan. Dunia tidak memberi kepuasan. Yang ada banyak kali kekecewaan. Yang ada banyak kali adalah kepahitan. Dunia tidak memberi kepuasan. Sungguh Daud mengalami hal ini. Dia mengalami yang namanya hidupnya alami kepahitan. Dia dikejar-kejar, dia dihianati. Tetapi dia menjumpai Tuhan. Dia dapatkan Tuhan. Dan Tuhan memberi apa? Yaitu sekarang hasratnya Tuhan beri kepuasan. Haleluya, haleluya. Mari kita hampiri Tuhan. Dia sanggup puaskan kita. Apapun yang kita inginkan, Tuhan sanggup beri kita kepuasan. Dunia sekarang ini hanyalah sandiwara. Banyak orang berkata, tetapi hanya sekedar pemanis bibir. Belum tentu itu terjadi dan dilakukan. Sehingga yang terjadi banyak kali hanya mengecewakan. Tidak ada kepuasan. Kalau kita mau belajar, banyak orang-orang yang kelihatan sukses, ya, tapi pada akhirnya mencari kepuasan di dunia. Banyak orang mati binasa, ya, karena pelariannya adalah narkoba, pelariannya adalah obat terlarang, pelariannya adalah dunia gelap, dunia malam. Karena apa? Mencari kepuasan. Tetapi Daud berkata, dia sekarang memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, karena termasuk kepuasan Tuhan cukupkan dan Tuhan beri dalam hidupnya. Kalau Tuhan beri kepada kita, baik itu kekayaan, baik itu apapun prestasi yang kita dapat sampai saat ini, kalau Tuhan berkati kita, mari kita kembalikan pujian kepada Tuhan. Tuhan sedang memuaskan hasrat kita. Ya. Di dalam Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, poin pertama, bagian yang pertama, yang kedua, ya, sampai yang terakhir, Allah kita lengkap, komplit, ya, segala yang kita perlu. Dia katakan, dia mengampuni segala kesalahan kita. Tadi saya sudah uraikan. Yang kedua, dia bukan sekedar dokter pribadi. Karena dia menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia melebihi dari dokter pribadi. Dia selalu hadir saat kita ada di tempat tidur sekalipun. Taruhlah sakit penyakitmu. Sakit jantungmu, sakit tulangmu. Ya. Sakit mungkin yang terjadi bagian dalam kita tidak bisa melihat. Apapun. Sakit kista, sakit miom, semua serahkan kepada Tuhan.
Di tempat tidur dia datang, dia jamah kita. Karena dia adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Allah yang memberi ya hidup, yang menebus kita dari lubang kematian. Kita ada di lumpur rawa, sekarang Tuhan angkat tinggi, kita dipermuliakan. Pijakan kita jelas, batu Yesus, batu yang kuat, batu yang teguh. Ya, mau ada badai, mau ada tofan, kalau batu itu kuat, Yesus batu yang tempat kita berpijak, maka kita tetap kuat. Goncangan apapun, kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Dia permuliakan kita. Ya, lewat pekerjaan, lewat perusahaan kita, lewat pekerjaan kita, lewat studi kita, kita semakin dipermuliakan oleh Tuhan. Yang terakhir, dia puaskan saya dan saudara. Puji Tuhan. Tidak usah melihat hal-hal yang mengecewakan dalam dunia ini. Hal-hal itu jadikanlah suatu pembanding bahwa dunia selalu dan sering memberi kekecewaan. Tapi Tuhan memuaskan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Roh Kudus memampukan kita. Oleh sebab itu, dengan dasar kebenaran firman Tuhan, inilah alasan utama Daud mendorong, mengajak, meminta supaya jiwanya dimanapun dia pergi berada terus memuji Tuhan, terus mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ditinggikan, dimuliakan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Ditinggikan, dimuliakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertahta, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu. Kami mengajak dan memberi jiwa kami, hidup ini, untuk terus memuliakan Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau. Terlalu banyak perbuatan-Mu dalam hidup kami. Tidak terhitung kasih karunia Engkau lakukan dalam hidup kami. Engkau mengampuni segala kesalahan kami.
Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Engkau angkat kami dari lubang kematian. Engkau bawa kami ke tempat yang tinggi ya Tuhan. Dimuliakan. Bahkan segala keinginan, tekad kami, hasrat kami, Tuhan Engkau adalah kepuasan kami ya Tuhan. Engkau cukup bagi kami. Dunia tidak memberi jaminan, tapi Tuhan saja yang memberi jaminan. Kami bersyukur Tuhan karena pandemi ini sebentar lagi berakhir, dan itu membuktikan bahwa sungguh kuasa-Mu tidak terbatas, mendorong membawa kami untuk semakin mempermuliakan Engkau di dalam jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat, GPD Kanan, GPD Elos diberkati dalam semua hal. Tugas, pekerjaan, perusahaan, studi, kuliah, rumah tangga, pribadi, sampai yang lanjut usia di dalam nama Yesus. Yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Pemerintah dan bangsa kami taruh dalam tangan-Mu. Bahkan bangsa dan negara, dari Sabang sampai Maroke, Tuhan selamatkan semuanya. Di dalam Tuhan ancaman segala wabah dan bahkan Tuhan COVID-19 ini kami percaya segera berlalu. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Kami taruh hidup kami, kembali akan beraktivitas sepanjang minggu. Tuhan menolong terus, Tuhan memberkati, dan biarlah kasih karunia-Mu semakin melimpah. Oleh sebab itu, marilah Tuhan, arahkan seluruh hidupmu, percaya dan yakin Tuhan pasti menolong engkau. Oleh sebab itu, berkat Allah tersedia bagi saya dan saudara, baik jasmani dan rohani. Berkat yang besar, mari terimalah dan bawalah berkat yang melimpah, baik jasmani dan rohani. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa dalam sorga, cinta dan kemurahan di dalam Anak yang tunggal, penghiburan, pengentaran, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus, tetap memimpin, menolong, menyertai kita semua. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami sudah berdoa dan bersyukur, sekaligus mengakhiri ibadah siang hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya sampaikan melalui ibadah siang hari ini bahwa minggu depan kita masih ibadah online YouTube disertai dengan perjamuan Tuhan. Karena itu adalah awal minggu di bulan Juli. Seizin Tuhan, kita akan ibadah secara bersama ya di tanggal yang ke-12 hari Minggu tanggal 12. Seizin Tuhan, kita akan ibadah komunal ya bersama-sama. Puji Tuhan, itu saja. Saya kembalikan kepada yang bertugas untuk menyampaikan pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GPD Eleos dan Jemaat GPD Kanaan. Untuk pengumuman yang bertugas minggu depan sebagai WL adalah Ibu Gembala. Untuk pengumuman selanjutnya, mari kita sama-sama berdoa untuk pemulihan bangsa Indonesia dari wabah COVID-19. Untuk pengumuman yang terakhir, minggu depan akan diadakan perjamuan di rumah masing-masing. Itu saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati.